Bineka, iya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana kita semua itu berbeda tapi kita harus tetap satu. Kita harus tetap satu, mempertahankan bangsa dan negara kita. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini sebaiknya bukan menjadi menjadi pemecah belah kita. Karena keberagaman kita itu seharusnya jadi pemersatu kita. Meskipun kita berbeda, tapi kita harus tetap saling bersama-sama. Itu ya. Nah, dengan keragaman tersebut, seharusnya membuat kita itu belajar tentang daerah yang lainnya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini. Jadi kita tidak boleh menutup mata akan keindahan Indonesia. Kita harus mau belajar tentang keragaman yang ada. Selanjutnya, nah, budaya itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, rasa, karsa manusia. Ya, budaya itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, rasa, dan karsa manusia. Nah, ini ya, keberagaman budaya daerah itu diantaranya meliputi keberagaman budaya daerah itu diantaranya meliputi upacara adat, rumah adat, tari daerah, lagu daerah, baju adat, maupun alat musik tradisional. Jadi banyak sekali yang namanya macam-macam budaya di Indonesia ini. Ada upacara adatnya berbeda, rumah adat, dan sebagainya. Di sini ada upacara adat. Yang pertama ada Kasodo. Kasodo ini upacara adat yang ada di Gunung Bromo, Jawa Timur. Ini Kasodo. Jadi ada hari tertentu di sana, mereka mengadakan upacara adat Kasodo. Kemudian ada Pasola, ada di Sumatera Barat. Sumba, ada di Sumba, di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu ada namanya Pasola. Kemudian ada Serentaun, di situ ada di Jawa Barat, Serentaun. Ya, jadi upacara adatnya itu banyak. Ada Kasodo, Pasola, Serentaun. Selanjutnya ada Ngaben. Ngaben itu ada di daerah Bali. Nah, tadi kan ada Kasodo, terus apa tadi? Kasodo, Pasola, Serentaun. Terus sekarang ada Ngaben. Nah, Ngaben ini adalah upacara untuk anak-anak Tawaja, karena apa namanya, yang tadi kalian bisa cari di itu ya, di internet ya. Nah, yang ini ada Ngaben. Ngaben itu upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Jadi kalau agamanya Hindu, kalau sudah meninggal itu jenazahnya itu dibakar gitu ya. Kalau di Bali itu dibakar karena mereka persennya banyak yang agamanya Hindu. Jadi upacara Ngaben ini digelar karena merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhurnya ke tempat asal. Jadi manusianya itu rohnya itu dikembalikan ke daerah asalnya. Dulu kan mereka dikasih, intinya dikasih sama Allah, dikasih kehidupan, dikasih roh. Nah, itu dikembalikan lagi gitu kalau menurut masyarakat Hindu. Jadi kayak ada acara itu digotong dulu mayatnya, terus habis itu baru dibakar. Selanjutnya ada
Apa? Selanjutnya ada napak siti. Selanjutnya ada napak siti atau tedak sinten. Nah, tedak sinten ini biasanya ada di daerah Jawa. Ini dilakukan masyarakat ketika bayi itu berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Jadi masyarakat mempercayai kalau bayi mau turun ke tanah, bayinya itu mau menginjak tanah, itu ada acara tedak sinten, gitu ya. Nah, tedak sinten ini dikenal juga sebagai upacara turun tanah, berasal dari kata tedak yang artinya turun dan sinten yang berarti siti, yang berarti tanah. Nah, upacara tedak sinten ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak itu tumbuh menjadi anak yang mandiri. Tuh, jadi tiap acara adat istiadat itu pasti ada tujuannya sendiri, tujuannya apa untuk melaksanakan acara tersebut. Selanjutnya ada Rambu Solo. Ini dari Toraja, dari daerah Makassar, Kalimantan ya. Nah, Rambu Solo ini sebuah upacara pemakaman sama seperti ngaben tadi, cuma ini adalah beda lagi. Kalau Rambu Solo itu kalau ngaben tadi kan dibakar ya. Kalau Rambu Solo ini tidak. Jadi adat ini mewajibkan keluarga untuk membuat suatu pesta. Jadi kalau ada orang meninggal itu dianggapnya sebagai pesta. Jadi untuk sebagai syukuran gitu. Sebagai penghormatan terakhir untuk orang tersebut. Itu Rambu Solo. Dan biayanya upacara ini tuh sangat mahal. Jadi sekalinya ada orang meninggal, jadi di sana kan ada golongan-golongan. Golongan atas, golongan menengah, sama golongan bawah. Gitu. Jadi kalau golongan atas itu bisa sampai berapa puluh kerbau yang disembelih untuk melaksanakan upacara adat tersebut. Itu. Dan ini kalau orangnya nggak cukup uang buat ngelaksanain upacara tersebut, nanti itu mayatnya itu ditaruh di atasnya di rumah orang tersebut. Jadi kayak ini kan rumahnya kan ada gininya tuh, jadi bentuknya tuh gini. Nah itu nanti itu ditaruh di situ dulu sebelum dia bisa mengadakan acara itu. Kalau mereka sudah bisa mengadakan acara tersebut, nanti jenazahnya baru ditaruh di tebing kayak gitu, ditaruh di tebing atau di tempat tinggi. Kalau belum bisa mengadakan acara tersebut, maka ditaruh di atas rumah, di atas yang apa namanya gentengnya itu. Itu ya. Itu dari Rambu Solo Toraja. Kalau kalian pengen tahu ceritanya banyak di internet ya. Kemudian ada alat musik di Indonesia. Di antaranya ada yang namanya tifa. Tifa ini dipakainya secara dipukul ya, kayak gendang gitu. Tifa ini dari Papua. Kemudian ada sasando. Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ini dipetik ya, cara mainnya dipetik. Kemudian dari angklung. Ada yang pernah main angklung belum di sini? Angklung. Nah, ini belum. Angklung ini dari Jawa Barat ya. Jadi kalian bisa buat belajar main ini. Seru main angklung ini. Selanjutnya ini ada juga kolintang. Kolintang ini dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ini mainnya dipukul, dia kayak angklung ya di sini. Terus ada sasando tadi, ini. Terus ada tifa ini. Ada saluang. Saluang ini sejenis apa namanya ini? Suling, ya. Dari Sumatera Barat. Ditiup. Ini cara mainnya ditiup. Kemudian ada angklung tadi dari Jawa Barat.
Lanjut ada rumah adat. Nah, selain ada upacara adat, ada alat musik, kita ada rumah adat. Nah, rumah adat ini yang tadi ya di Tongkonan, namanya Tongkonan di Toraja, Sulawesi Selatan. Terus ada rumah Hone. Rumah Hone ini ada di Papua. Nah, rumah Hone ini ada di Papua. Kemudian ada Rambu Gadang, ini ada di Sumatera Barat. Ya, ini ada di Sumatera. Kemudian ada rumah kebaya, ada dari Betawi. Kemudian ada rumah Nawo sesat ada di Lampung. Jadi tiap daerah di Indonesia itu punya rumah adat sendiri-sendiri. Sesatnya itu beda, artinya kan kita nggak tahu ya. Artinya kita nggak tahu apa arti sesat sebenarnya di Lampung. Karena bahasanya kan kita juga di sana kan ada bahasa daerahnya sendiri. Ada juga tari tradisional. Ini adalah tari gantar dari Kalimantan Timur. Kemudian ada tari kancet papatai, itu dari Kalimantan Timur juga. Ada reok Ponorogo dari Jawa Timur, reok. Nah, ini yang nggak asing ya, ada kuda lumping. Kuda lumping ini biasanya jaranan itu. Siapa yang biasanya lihat itu? Terus ada tari jaipong. Aduh, masih tak pernah lihat jaranan. Ya, ini yang tari tradisional. Nah, karena sudah tadi kita belajar rumah adat dan lain-lainnya, ada pertanyaan enggak di sini? Ada. Oke, kalau enggak ada ditulis soalnya, jangan lupa ditulis hari sama tanggalnya. Ingat, hari sama tanggalnya. Mengapa manusia bisa Oke, sambil saudara absen lagi, ini yang nggak ada Mbak Almira. Mbak Almira nggak ada ya? dengan Mbak Almira, Mbak Syifa ada nggak Mbak Syifa? Mbak Syifa nggak ada. Mbak Tata Minahus nggak ada. Mbak Febi ada nggak Mbak Febi? Nggak ada. Sama Mas Rizal tinggal. Oke, terima kasih. Soalnya sih pendek, tapi jawabannya juga pendek. Iya. Nanti saat itu rumah ini rumah adat yang di Sumatera Barat, bos. Sahabat tiga kegiatan. Kalau Mas Zikri ini pindah itu dari mana? Dari Sumatera mana? dari Batam. Batam. Oh, dari Batam. Teman kalian ada yang dari Batam loh ini. Batam. Oh, kalau saya bukan baru, Us. Saya Sumatera lahir. Mas Faiz Sumatera mana? Riau, Us.
Riau? Heeh. Oh, aslinya Riau. Iya, Us. Wah, ini dari mana-mana ya ternyata. Dari Batam, dari Riau, dari Kediri. Menuntut persatuan masyarakat. Ah, ah. Soalnya hilang. Tuh, oh iya. Matematika perbandingan. Yang kemarin ya. Yaitu yang kemarin. Bentar Mas Erwin, temennya. Sudah, Us. Sudah semuanya. Dikit lagi. Ada yang belum, Us. Iya. Kalau ini Mas Saiter mungkin Udah. aku nulis job. Dan semuanya ya. Tinggal satu. Oke, sekarang kita lanjut ke bentar. Matematika perbandingan. Matematika itu menyenangkan. Selanjutnya kita akan review yang kemarin dulu. Ini ya, perbandingan yang kemarin. Loh. Oke, Nah, review. ya review dulu, review dikit aja. Nah, kemarin masih ingat ini contoh perbandingan. Benny punya 50 stroberi, Edo punya 80 stroberi. Kira-kira perbandingannya berapa? Ayo.
Halo? 5/8. 5/8. Betul, Mas 50. Vito? 50 bagi lo ya. 50 bagi 10. Iya, 50 bagi 8. Jadi 50 dibanding 80. Disederhanakan menjadi 5 dibanding 8. Kemudian umur Bayu 10 tahun, umur kakek Bayu 55 tahun. Kemarin ini, ayo berapa kira-kira perbandingan umurnya? Yang bisa enggak? Mungkin 2/11, Us. 2/11. 2/11. 11. 2 dibanding 11. 2 Ya, 2 banding 11. 2/11. nanti kalau misalnya kayak gini 2/11, nanti ditulis lagi seperti ini 2 banding 10. Ya. Ada ya, Us. Selanjutnya kemarin ada perbandingan jumlah, ya, ada perbandingan jumlah. Nah, kalau ada kata-kata soalnya ada kata-kata jumlah, berarti perbandingannya ditambahkan dulu. Itu ya. Kalau ada kata-kata jumlah, berarti perbandingannya ditambahkan dulu. Misalnya seperti ini, perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi 3/5. Jika jumlah kelereng Dimas dan Fahmi 40 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Nah, ini ada kelereng Dimas banding kelereng Fahmi 3/5. Nah, yang diketahui jumlah kelerengnya Dimas dan Fahmi 40 butir. Nah, kelereng Dimas berarti 3 ditambah 5, karena jumlah jadi 3 ditambah 5 dulu, terus dikalikan 40. Jadi 120/8. Hasilnya ada 15 butir. Itu ya. Coba yang ini. Kelereng Arman dan Mata berjumlah sebanyak 180 butir. Perbandingan dari kelereng Arman dan Mata 4/5. Maka jumlah kelereng mereka masing-masing ada berapa ya? Yang bisa jawab? Jumlah itu kan ditambah. Oke, saya paham, tapi cuma ini hitungnya lama banget. Ada yang sudah? Oke, Mas Zikri, berapa? Jumlah kelereng bisa ditulis di chat, Mas Zikri. Hasilnya bisa ditulis di kolom chat. Kira-kira berapa ya? Kelerengnya Arman ada berapa? Kelereng Mata ada berapa?
Ya, Mas Fadil. Arman 80 mata 100. Oke. Arman 80 mata 100. Kelereng Arman karena di total dulu 4 dibanding 5 di total dulu jadi 4 ditambah 5. Ya benar. Mbak Naila juga. Nah, di total sama dengan 9. Jadi tinggal masukin yang Arman perbandingannya di angka 4 per 9 dikali 180 hasilnya 80 butir dan mata 5 per 9 kali 180 hasilnya 100 butir itu ya. Tadinya ada yang selisih, kalau tadi ditambahkan berarti kalau ada kata-kata selisih itu artinya dikurangi ya. Ingat-ingat kalau jumlah berarti ditambahkan, kalau selisih perbandingannya berarti dikurangi. Oke. Kira-kira yang dikurangin paham enggak? Paham ya? Kalau tadi Agak us. Kalau tadi dijumlahkan berarti kalau yang selisih itu dikurangi. Nah, misalnya kayak gini, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Nah, itu diketahui laki-laki sama perempuannya 2:3. Berarti nilai yang ditanyakan adalah perbandingannya dikurangin di sini 3:2, 2:3 atau 3:2 dikurangin, jadi 3 dikurangi 2. Nah, di atasnya adalah yang ditanyakan. Kalau laki-laki berarti laki-laki dulu di atas sini. Laki-laki angka perbandingannya di angka 2. Jadi 2 per 3 min 2 dikalikan jumlahnya tadi, selisihnya tadi. Jumlah selisihnya ada 7 orang. Dikalikan sini. Jadi 2/1 kali 7 hasilnya 14. Kemudian kalau perempuan juga sama. 3 per 3 min 2 kali 7 hasilnya 21 orang. Ingat pokok kalau jumlah berarti perbandingannya ditambahkan dulu. Kalau selisih berarti perbandingannya dikurangin dulu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada menentukan A atau B dalam perbandingan. Ini yang soal cerita. Ya, yang perbandingan uang, yang Dayu punya 8, Budi punya 5. Sedangkan Budi uangnya 75.000, Dayunya nggak tahu berapa uangnya. Nah, ketika dihitung, Dayunya, yang Dayu kan yang ditanyakan, Dayu ditaruh di atas per 5, punyanya Budi dikalikan 75.000. Hasilnya ada 120.000. Gitu. Ini sama caranya kayak yang tadi. Perbandingan tinggi Siti dan Ayu adalah 6:5. Nah, tingginya Siti adalah 144 cm. Berarti tinggi Ayu berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak?
Halo, assalamualaikum. Mau angin kencang. Nah, gini ya penyelesaiannya. Tingginya adalah 6 dibanding 6 per 5 dikalikan 144. 5 per 6 dikalikan 144. Hasilnya ada 120. Gampang ya. Nanti untuk matematikanya kita ada portofolio. Nanti akan dikirimkan di grup. Oke, kita berdoa dulu ya. Hari ini Pak. sekian. Iya. Soalnya mana, Us? Soalnya mana, Us? Soalnya nanti dikirimkan di grup. Udah. Nah, ya. Istidah dari doa. Wahid isnan salasa arba'a uda'ullahu jama'atan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal